Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, adakah yang tahu kisah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib? Memang tak banyak umat muslim masa kini yang pernah mendengar nama paman Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Dahulu, ia memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad SAW. Pagi itu bulan Rabiul Awal. Saat fajar baru saja menyingsing, tak seperti hari-hari biasanya, Abdul Uzza bangun agak pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari tahu dari mana sumber keharuman tersebut. Ternyata dari budak perempuannya, Suwaibah. Suwaibah mengabarkan berita gembira pada Abdul Uzza bahwa ipar Abdul Uzza, Siti Aminah, telah melahirkan seorang putra yang tampan, yang cahayanya menerangi sekitar. Karena ucapan sang budak tersebut, Abdul Uzza merasa sangat senang sekali. Bahkan, untuk meluapkan rasa sukacitanya tersebut, seketika ia berkata pada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, pergilah engkau. Mulai saat ini kamu merdeka." Pada momen ini, Abdul Uzza menunjukkan kecintaannya yang mendalam pada keponakannya, calon Rasul Allah Muhammad SAW. Sampai-sampai ia memerdekakan budaknya Suwaibah yang mengabarkan kelahiran bayi yang diberi nama Muhammad. Namun kehangatan itu berubah menjadi kebencian setelah Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan kenabiannya dan mulai menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Abdul Uzza menjadi salah satu musuh dan penentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia terlibat dalam berbagai upaya untuk menghalangi dan mendiskreditkan Nabi Muhammad di antara penduduk Mekah, bahkan seringkali menggunakan kekerasan dan propaganda. Sampai di sini, pasti sudah bisa ditebak siapa Abdul Uzza. Ya, dia adalah Abu Lahab, sosok kafir Quraisy yang sangat membenci Islam. Abu Lahab merupakan gelar yang disematkan padanya, yang berarti menyala-nyala atau api yang bergejolak karena wajahnya yang cerah atau merah merona. Ada yang menyebutkan bahwa yang memberi gelar Abu Lahab adalah ayahnya yang tidak lain kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Bagaimana rekam jejak Abu Lahab saat memusuhi dan menentang dakwah Rasulullah? Berikut kisahnya. Sebagaimana pemuda Mekah lainnya, Abdul Uzza atau Abu Lahab juga banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Meski begitu, ia juga orang yang taat beribadah pada Tuhan berhalanya. Ia kerap kali merawat Tuhannya tersebut. Mulai dari ujung kepala hingga kaki, berhala Lata dan Uzza ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan. Terkadang Abu Lahab pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang kalau bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Walau dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap kesetiaan dan penyembahan Abu Lahab pada berhala tak pernah redup sedikit pun. Bahkan setelah menikah dengan Ummu Jamil, sikap fanatiknya terhadap berhala bertambah kuat. Abu Lahab dan Ummu Jamil mempunyai 3 putra, yang bernama Utabah, Mu'atib, dan Utaibah, serta 3 putri bernama Durah, Izzah, dan Khalidah. 2 putra Abu Lahab, Utabah dan Utaibah, menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah SAW mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini merupakan perkara yang berat dan besar karena beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan kepercayaan penduduk Mekah dan meluruskan sistem sosial budaya yang tidak adil. Dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, kerabat, dan sahabat terdekatnya di Mekah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyusun kekuatan dan pengikut setia. Strategi dakwah ini berlangsung 3-4 tahun.
Kemudian turunlah wahyu perintah berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Setelah menerima wahyu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil semua suku yang ada di sekitar Makkah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Tiap-tiap suku mengirimkan utusannya. Abu Lahab yang juga paman Rasul hadir bersama istrinya Ummu Jamil. Di hadapan para hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami semua percaya, sebab kamu seorang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kembali, "Saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Humal dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Mendengar seruan ini, Abu Lahab pun murka. Ia mencaci maki seraya berkata, "Hari ini kamu celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Setelah peristiwa di Bukit Syafa, para pemimpin kafir mulai bereaksi melakukan upaya-upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Abu Thalib agar mau membujuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Para pemuka Quraisy terus menentang ajaran Islam dengan melakukan kekerasan fisik kepada umat Muslim dan memboikot Bani Hashim yang memeluk Islam. Penolakan yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap dakwah Rasulullah tentunya bukan tanpa alasan. Dahulu, Mekah merupakan pusat perdagangan. Banyak kafilah dari berbagai bangsa ke sana untuk bertransaksi, apalagi saat musim haji. Bahkan saking pesatnya perkembangan ekonomi di Mekah, membuat Raja Abrahah iri dan berusaha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Namun pasukan itu roboh setelah diserbu ribuan burung ababil yang menjatuhkan kerikil dari neraka. Peristiwa ini pun diabadikan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tahun itu kelak dikenal dengan tahun gajah, tahun di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Namun penduduk Mekah saat itu banyak yang beragama pagan, begitu pula dengan para kafilah yang berkunjung ke sana. Mereka tak sepenuhnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan ibadah termasuk berhaji. Mereka memodifikasinya dengan penyembahan berhala hingga keyakinan menyimpang tersebut terus mengakar. Para pemahat dan penjual patung pun merasa diuntungkan dengan ritual penyembahan berhala tersebut. Sehingga dengan adanya seruan Rasulullah yang harus meninggalkan berhala, tak hanya dianggap sebagai penghinaan terhadap ajaran leluhur, tetapi juga menjadi ancaman terhadap perekonomian. Selain menyerukan tauhid dan keesaan Allah, Islam ditolak juga karena dianggap sangat membahayakan status sosial dan kepentingan politik. Dalam tatanan sosial masyarakat umumnya saat itu, ada jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan kaum budak. Bagi mereka, budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan, dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Sedangkan kafir Quraisy merasa memiliki status sosial yang tinggi. Selain itu terdapat ketimpangan struktur sosial berdasarkan usia. Yang senior mendapatkan kesempatan lebih utama dibandingkan para junior. Dan barometer senior-junior diukur berdasarkan usia, bukan pada keilmuan dan kemampuan, apalagi kesalehan. Karena itulah Islam menyebut masa itu dengan masa jahiliyah atau kebodohan. Sedangkan dakwah Rasulullah memberikan pandangan baru yang tak lazim. Beliau mengajarkan tentang kesetaraan manusia yang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaum bangsawan maupun hak hamba sahaya atau kaum budak. Yang membedakan manusia adalah tingkat ketakwaannya.
Islam juga mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Dari sisi kepentingan politik, ada kekhawatiran perebutan kekuasaan antar suku. Orang-orang yang telah memeluk Islam dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain pun menentang. Karena itu, dakwah Rasulullah dianggap sangat mengancam stabilitas dan perdagangan yang sudah lama berjalan. Tak hanya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil juga tak kalah sengit memusuhi Nabi Muhammad SAW. Putri Harb bin Umayyah sekaligus saudari Abu Sufyan ini berperan banyak dalam mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ia juga pernah menyebarkan duri di sepanjang jalan yang akan dilalui Rasulullah. Kebencian Abu Lahab dan istrinya terhadap Rasulullah itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang berisi tentang kebinasaan dan kecelakaan untuk keduanya. Sebagaimana bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ayat tersebut telah menegaskan bahwa Abu Lahab bersama istrinya akan masuk ke dalam neraka. Setelah turun surah Al-Lahab, Abu Lahab dan Ummu Jamil memaksa putra-putra mereka untuk mentalak putri-putri Nabi. Di akhir hayatnya, Abu Lahab terjangkit penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau tak sedap yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Bahkan ketika sudah meninggal, ia dikubur hanya dengan batu tanpa ada yang mendekatinya. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Akan tetapi, terdapat hadis yang menyebutkan tentang Abu Lahab yang diringankan siksanya. Mengutip dari buku Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat Bagi Semua, karya Fuad Abdurrahman, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih As-Sunan Al-Kubra menuturkan bahwa setelah setahun kematian Abu Lahab, paman Nabi yang lain Al-Abbas bermimpi melihat Abu Lahab memakai pakaian putih. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Al-Abbas. Abu Lahab menjawab, "Saya seperti yang kau lihat, tersiksa. Tapi setiap hari Senin Allah meringankan siksanya kepadaku karena aku bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad." Hadis riwayat Bukhari. Urwah bin Zubair juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab karena ia pernah memerdekakan budak bernama Suwaibah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad SAW ketika diangkat sebagai Rasul, tetapi ia pernah merasa sangat bergembira atas kelahiran keponakannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari riwayat tersebut, umat muslim dapat memetik hikmah bahwa kehadiran Rasulullah SAW merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Orang-orang yang beriman hendaknya senantiasa bergembira menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Demikian dulu video ini yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Jika video ini bermanfaat, mohon keikhlasan hatinya untuk menekan like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.